Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. طيب نواصل في شرح في قراءة وشرح كتاب القول السديد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. طيب, masih dalam bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab, sudah disebutkan oleh al-musannif rahimahullahu taala terkait dengan surah atau bentuk dari tahqiq at-tauhid. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, wa min akhassi ma yadkhulu fi tahqiqihi kamalul qunuti lillahi wa quwwati tawakkul, yani wa kamalu quwwati tawakkul Allah bihaitsu la yaltafitu al-qalbu ila al-makhluqin fi sya'nin min syu'unihi wa la yastashrifu ilaihim biqalbihi wa la yas'aluhum bilisani maqalihi aw halihi bal yakunu zahiruhu wa batinuhu wa aqwaluhu wa af'aluhu wa hubbuhu wa bughduhu wa jami'u ahwalihi kulluha maqsudan biha wajhallahi, ya, maqsudan biha wajhullahi muttabi'an fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk tahqiq tauhid yang paling spesial, di antara bentuk tahqiq tauhid yang spesial adalah kesempurnaan ketundukan, ya. Kesempurnaan ketundukan, ketaatan kepada Allah, kekuatan tawakal kepada Allah, di mana hatinya tidak berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada semua urusannya. Nah, tidak mengharapkan apapun dari mereka, ya, la yastashrifu ilaihim biqalbihi. Yani tidak mengharapkan apapun dari mereka, ya, dengan hatinya, dengan hatinya. Wala yas'aluhum bilisani maqalihi aw halihi, dan tidak meminta kepada mereka baik dengan lisanul apa namanya, lisanul maqal ataupun lisanul hal, atau dengan memperlihatkan apa tindak tanduk agar dia dikasihani oleh orang, tidak sama sekali. Bal yakunu zahiruhu wa batinuhu, lahir dan batinnya, ucapan dan perbuatannya, cinta dan bencinya, semua keadaannya untuk Allah Ta'ala, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, serta mencontoh mengikuti Rasulullah SAW. Wan nasu fi hadzal maqamil azimi darajatun. Nah, manusia, yakni kaum mukminin secara umum, dalam makam tahqiq tauhid itu darajat, tidak satu tingkatan. Ya, tidak satu tingkatan. Orang yang siapapun yang mentahqiq tauhid, ya, itu akan masuk surga tanpa hisab. Tapi tingkatan mereka juga tidak sama. Ya, yakni tidak semua orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ya, tidak mesti satu tingkatan di surga, tidak mesti. Betul mereka sama-sama masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, tapi ketika mereka dalam surga tingkatan mereka belum tentu sama. Karena bentuk tahqiq tauhid juga bisa berbeda, bertingkat-tingkat, berjenjang sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya, sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa tahqiq tauhid itu bisa berbeda-beda. Dengan lihat bagaimana bentuknya, bagaimana rinciannya, ya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Ya. Allah Maha Adil, tidak hanya membedakan penghuni surga dengan neraka, tapi Allah Ta'ala membedakan antara penghuni neraka sebagaimana Allah membedakan penghuni surga. Ini keadilan Allah. Dan di antara bentuk keadilan Allah Ta'ala, neraka bertingkat-tingkat ke bawah, bertingkat-tingkat ke bawah, surga bertingkat-tingkat ke atas. Ya, neraka memiliki darokat, tingkatan ke bawah, dan surga memiliki darajat. Ya, memiliki apa? Darajat, tingkatan ke atas. Ini keadilannya Allah. Sampai orang yang masuk surga pun dibeda-bedakan sesuai dengan amalannya. Karena orang yang masuk surga amalannya tidak sama.
Orang yang masuk neraka, pelanggarannya tidak sama. Tidak mungkin diratakan siksaannya, tidak mungkin. Iya. Maha adil Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah taala berfirman disebutkan di sini walikullin darajatum mimma amilu. Setiap di antara mereka masing-masing memiliki darajah, ya, memiliki tingkatan sendiri, ya, mimma amilu. Sesuai dengan apa? Amalan mereka. Iya. Disebabkan oleh amalan mereka. Jadi amalan yang menentukan derajat seorang di sorga. Jadi ketika dia sudah masuk sorga, masih ada tingkatan di dalam yang harus dia kejar. Walaysa tahqiqut tauhid bitamanni wala bidda'awal khaliya minal haqa'iq wala bil ya bil bil huliyil atilah wa innama dzalika bima waqara fil qulubi min aqaidil imani wa haqa'iqil ihsani wa saddaqathul akhlaqul jamilah wal a'malus salihal jalilah. Kata beliau, tahqiq tauhid itu tidak bisa diraih dengan angan-angan. Iya. Jadi tahqiq tauhid tidak bisa diraih dengan at-tamanni, cukup berangan-angan. Iya, hanya dengan berangan-angan, nggak bisa. Iya. Wala bidda'awal khaliyah minal haqa'iq. Tidak juga dengan klaim-klaim yang apa tidak berdasar. Iya, nggak bisa. Orang mentahqiq tauhid itu tidak bisa dengan angan-angan. Iya, begini, begitu, seandainya begini, seandainya begitu, saya akan begini, saya akan lakukan ini dan itu. Ya, saya akan memperbaiki ini dan itu. Nggak ada. Nggak ada tahqiq itu rencana-rencana terus. Taman nih, cuman omong doang gitu, nggak dilakukan. Ya, wala bidda'awal khaliyah minal haqa'iq. Tidak juga dengan klaim-klaim yang tidak berdasar. Saya sudah begini, saya sejauh ini sudah lakukan ini, saya sudah sampai di tingkatan ini, saya sudah itu. Enggak, itu semua klaim yang tidak berdasar. Kenapa dikatakan klaim tidak berdasar? Karena belum jelas. Betul kamu sudah melakukannya. Betul kamu sudah sampai apa sudah mengerjakan amalan itu, ibadah itu. Tapi apakah ada nilainya? Ya, apakah ada nilainya di sisi Allah Taala? Kan belum tentu. Ya. Maka tahqiq tauhid tidak bisa diraih dengan rencana-rencana, dengan apa namanya saufa wa saufa, saya akan kerja itu. Tidak juga dengan klaim terhadap apa yang sudah dilakukan. Saya sudah lakukan ini, sudah lakukan itu. Enggak. Ya. Tidak juga dengan apa bil hulil atilah, dengan apa perhiasan hiasan-hiasan ya. Enam yang akan hilang. Enam. Wa inna ma dzalika bima waqara fil qulub min aqaidil iman wa haqaiqil ihsan. Mentahqiq tauhid hanya bisa diraih ya dengan apa yang terpatri, yang apa tertanam kuat di dalam hati. Berupa apa? Berupa akidah-akidah keimanan dan hakikat-hakikat keihsanan. Ya. Yakni tingkatan iman dan ihsan. Hmm. Maka seorang muslim kita tahu bahwa tingkatan agama ada tiga. Ketika seorang mengucapkan dua kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan meninggalkan semua pembatal Islamnya, maka dia di tingkatan Islam. Ini tingkatan keumuman kaum muslim. Dengan Islam ini satu jaminan yang dia dapat, yaitu tidak kekal dalam neraka. Tidak kekal dalam neraka. Kalaupun dia masuk tidak kekal. Itu jaminannya. Dengan Islam dia tidak akan kekal dalam neraka. Kalau dia memperbaiki keislamannya, ya, memantapkan akidahnya, imannya, rukun iman yang enam dia perbaiki, maka dia naik ke derajat al-iman. Dengan derajat iman ini, dia punya peluang untuk masuk surga secara langsung. Yani afwan, masuk surga di awal-awal. Walaupun dia masih kena hisab, ya, dia masih kena hisab, jelas ya. Tapi ada peluang dia selamat dari neraka, langsung masuk surga bersama orang-orang yang pertama masuk. Iya. Sementara kalau dia menyempurnakan lahir dan batinnya, karena itulah hakikat ihsan. Tingkatan Islam itu memperbaiki amalan-amalan zahir, iman itu memperbaiki amalan-amalan batin,
Dan tingkatan ihsan memperbaiki dua-duanya, menyempurnakan keduanya. Menyempurnakan apa? Menyempurnakan keduanya, menyempurnakan imannya dan menyempurnakan amalannya. Itulah ihsan. Nah, ihsan ini di tingkatan ihsan, disinilah derajatnya orang-orang yang masuk surga tanpa tanpa hisab dan tanpa azab. Tidak, tapi tidak semua orang ihsan mendapatkan ini. Tidak semua orang yang berada di tingkatan ihsan mendapatkan pahala ini. Tapi yang jelas, orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab berada di tingkatan ihsan, tingkatan tertinggi dalam agama. Dan karena itulah tahqiq tauhid hanya bisa diperoleh dengan apa yang tertanam kuat dalam hati berupa akidah-akidah keimanan dan hakikat-hakikat ihsan, ya. Wasaddaqathul akhlaqul jamilah. Kemudian bagus juga ini dalam hati. Perbuatan zahirnya gimana? Wasaddaqathul akhlaqul jamilah. Iman dan ihsannya itu dibuktikan. Dibuktikan dengan akhlak yang terpuji dan amalan yang al-amalus salih al-jalilah. Amalan yang saleh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini catatan yang diberikan oleh beliau rahimahullah. Bahwa kalau kamu sudah tahu tahqiq tauhid itu maksudnya bentuknya seperti itu dan hal itu sangat susah diraih mentahqiq tauhid itu kecuali seorang memaksakan dirinya, maka ketahuilah bahwa itu tidak akan diraih dengan angan-angan rencana, dengan pengakuan-pengakuan klaim dan semacamnya. Harus dengan memperbaiki amalan hati dan juga amalan anggota tubuh. Baik. Faman haqqaqa at-tauhid ala hadzal wajhi hasalat lahu jami'ul fadailu al-musyaru ilaiha fil jami'ul fadaili al-musyaru ilaiha fil babis sabiq bi akmaliha wallahu alam. Maka siapa yang mentahqiq tauhid dengan cara seperti yang dijelaskan, dia akan meraih semua fadilah, semua keutamaan yang tersebut di bab sebelumnya dan di bab ini. Iya. Apa di bab sebelumnya? Terampuni semua dosa-dosanya. Terampuni semua dosa-dosanya. Selamat, tidak akan tersentuh api neraka sama sekali. Bahkan dia tidak akan kena hisab. Dia tidak akan hisab. Ketika orang-orang di padang mahsyar berhenti untuk dihisab, maka dia lewat tanpa dihisab sama sekali. Ini keutamaan. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian ini selesai syarah beliau terkait dengan bab yang ketiga ini, bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Nah, sekarang kita lihat hadis Husain Ibnu Abdurrahman, ya. Ada beberapa faedah yang perlu diperhatikan di sini. Kita bacakan kembali, ya. Kata Husain Ibnu Abdurrahman rahimahullah, saya berada di rumah Sa'id atau berada di dekat Sa'id Ibnu Jubair. Ya, rahimahullah, murid dari Abdullah bin Abbas, mufassir, ma'ruf. Ya. Kemudian beliau bertanya, siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Ayyukum ra'al kawkabal ladzi qaddal barihah. Di sini menunjukkan bagaimana apa tafakurnya, apa kecerdasan dan juga perhatian yang tinggi dari Said Ibnu Jubair kepada para muridnya atau kawan-kawannya. Ketika ada terjadi suatu fenomena, kemudian dia merasa ada manfaat, faidah yang bisa saya sampaikan, saya berikan kepada mereka terkait dengan fenomena ini, maka beliau mengajukan pertanyaan. Ya, tidak kemudian langsung mengajari, jangan sampai ada hal lain yang dia tidak ketahui. Nah, maka dia tanyakan, dan ini menunjukkan majalis para ulama salaf itu diisi dengan kebaikan, diisi dengan kebaikan, dengan ilmu dan seterusnya. Fakultu, kata Husain radhiyallahu rahimahullah, saya lihat bintang itu. Karena ini kejadiannya tengah malam, ya, kejadiannya tengah malam. Kemudian kata Husain, saya lihat. Husain rahimahullah khawatir nanti ada orang yang berpikir, oh ini Husain lihat
karena dia bangun tengah malam. Kan kebiasaan para ulama terdahulu ya sholat malam. Ya. Kalau mampu bangun tengah malam, tengah malam. Kalau nggak mampu, ya sholat malam sebelum tidur. Sebagaimana wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya kepada Abu Hurairah, ya wan anamu ala witrin. Saya tidur sebelum saya apa namanya witir sebelum tidur. Nah, kebiasaan para ulama itu kalau bangun tengah malam tidak ada alasannya yang lain. Sholat malam. Biasanya seperti itu. Makanya Husain ibnu Abdurrahman ketika beliau mengatakan saya lihat bintang tadi malam, beliau khawatir teman-temannya berpikir bahwa dia melihatnya karena bangun sholat malam. Karena demikian normalnya. Tapi kenyataannya beliau tidak sholat malam. Ya. Maka beliau mencoba menepis. Lihat, ini bagaimana kehati-hatian para ulama as-salaf, ya. Bagaimana waraknya mereka. Nah, bagaimana apa? Waraknya mereka dan bagaimana jauhnya mereka dari sifat ingin dipuji. Jangankan untuk sesuatu yang mereka lakukan ya, untuk sesuatu yang tidak mereka lakukan saja, jelas sampai sini? Ya, atau jangankan dari sesuatu yang mereka tidak lakukan, dari yang mereka lakukan saja, mereka tidak mau dipuji. Nah, ketika ada kekhawatiran muncul pujian-pujian dari orang, walaupun dalam hati ya, Masya Allah Hussein bangun tengah malam, ya, sholat, makanya dia lihat bintang tadi malam, ternyata tidak, maka beliau langsung menepis. Ama inni lam akum fi sholat. Tapi perlu diketahui, saya bangun tadi malam itu bukan sholat. Hmm. Jangan pikir saya sholat. Lihat bagaimana jauhnya as-salaf dari riya, dari keinginan dipuji, ya. Dan dan memang hanya orang-orang munafik dalam hatinya yang memiliki sifat seperti ini. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka senang dipuji untuk sesuatu yang mereka tidak lakukan. Kalau kamu tidak lakukan, jangan mengambil kredit dari situ. Jangan mengambil keuntungan dari situ. Ya. Walaupun kamu tidak bilang saya lakukan ya, enggak. Ini kan beliau tidak bilang saya lakukan. Ya. Nah, beliau juga tidak mengesankan hal itu. Cuman makomnya mengesankan itu, maka beliau pun tepis. Enggak. Jangan sampai ada yang berpikir saya sholat. Enggak. Saya enggak sholat. Walakin itu. Tapi saya apa? Disengat oleh kalajengking. Kalajengking yang beracun tentu saja. Taib. Lihat bagaimana as-salaf menjaga baik-baik amalan mereka, keikhlasan mereka, riya apa namanya? Keikhlasan mereka. Dan mereka tidak senang untuk mendapatkan pujian dari hal-hal yang tidak mereka lakukan dan juga dari hal-hal yang mereka lakukan. Ikhlas untuk Allah. Kemudian ketika mengetahui dia disengat kala jengking, maka Said bin Jubair berkata, "Fama sana'ata, apa yang kamu lakukan?" Qultu irtaqaitu, saya meruqyah. Saya meruqyah diri sendiri. Qala fama hamalaka ala dhalik? Apa yang mendasari perbuatanmu itu? Qultu, saya menjawab, lihat, apa dalilmu? Ya, apa landasanmu melakukan hal itu? Katanya hadis yang Asy-Sya'bi sampaikan kepada kami. Qala wa ma haddatsakum? Apa itu? Asy-Sya'bi sampaikan kepada kami, dia berkata haddatsana apa dari Buraidah ibn Husayb, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Buraidah ibn Husayb, bahwa beliau berkata, dan ini warid juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, la ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit, untuk apa? Untuk berlindung ataupun untuk mengobati ain dan humah, sengatan hewan beracun. Ya. Taib. Di sini la ruqyata walaupun lanya nafi'a lil jins, ya, tapi di sini tentu saja apa? Penafiannya di sini bukan nafil wujud, bukan juga nafyu al-jawaz, tapi nafyu di sini nafyul kamal, nafyu al-kamal. Yani tidak ada ruqyah yang sempurna, tidak ada ruqyah yang paling mujarab kecuali pada dua ini. Bukan berarti penyakit yang lain tidak bisa diruqyah, tidak boleh diruqyah, enggak, atau dilarang diruqyah. Jadi penafian di sini bukan apa? Bukan yani ala babihi ya. Ala babihi. Dia ini penafian bukan bermakna nahi, enggak. Ini nafi tetap pada babnya, tetap bermakna nafi, bukan nahi, bukan pelarangan.
Karena terkadang ada nafi mengandung apa? Nahi. Kemudian la ini tetap pada penafian, itu pun penafiannya bukan penafian jawaz, bukan tidak boleh ruqyah gitu, enggak. Tapi menafikan kesempurnaan, nafyun lil kamal. Ya, sama dalam hadis Nabi SAW, la i'tikafa illa fi salasati masajid. Tidak ada itikaf kecuali di 3 masjid. Nah, ini penafian sempurna. Tidak ada itikaf yang paling sempurna kecuali pada 3 masjid. Ya, sama seperti di sini ya. Tidak ada ruqyah yang paling sempurna, yakni paling mujarab kecuali pada 3 ini. Jadi kalau seorang mengalami salah satu dari 2 ini, tidak ada obat yang paling mujarab dibandingkan ruqyah. Nah, ini ruqyah yang paling sempurna di sini. Untuk 2 penyakit ini. Penyakit lain juga boleh. Sakit yang lain juga boleh diruqyah. Baik, lihat di sini bagaimana beliau menyebutkan sanadnya. Menyebutkan apa? Sanadnya. Ini kebiasaan para ulama salaf terdahulu setelah waqa'atil fitnah, seperti kata Ibnu Sirin rahimahullah, falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Ketika sudah mulai terjadi fitnah di zaman terbunuhnya Utsman bin Affan, mereka sudah mulai menanyakan dari mana kamu ambil hadis ini? Di mana kamu ambil hadis itu? Di zaman dahulu tidak ada. Ada orang bilang, ada tabiin bilang Nabi SAW bersabda, diterima. Ya, di zamannya Umar bin Khattab ada orang tabiin mengatakan Nabi SAW bersabda, diterima. Dia pasti dengar dari sahabat gitu. Nah, maka di sini disebutkan apa namanya? Alat apa dalilnya, ada sanatnya gitu. Kemudian setelah mendengarkan bahwa ada dalil dari perbuatannya, kata Said bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami. Ya, yakni perbuatan kamu itu sudah sangat bagus karena mendasari perbuatannya dengan hadis yang dia dengar. Beliau memuji walaupun beliau tidak sependapat. Walaupun beliau tidak sependapat, tapi beliau apa? Memuji tindakannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam masalah-masalah khilafiyah semacam ini, walaupun pendapat itu salah, menurut dia ya, karena kan sifatnya subjektif, menurut kamu salah, gitu. Walaupun menurut dia salah, tapi selama dia tahu bahwa pendapat itu juga berdasarkan dalil yang bisa diterima, dalil yang mu'tabar, maka dihargai. Iya, wah, apa pendapat kamu juga bagus. Amalan kamu itu ya ada alasannya, oke. Tapi saya lebih memilih ini misalnya. Saya lebih mengamalkan ini. Silakan, gak ada masalah. Iya, karena walaupun berbeda, semua ulama itu sepakat ijma untuk menerima apa? Apa yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pendalilan yang benar tentu saja. Baik, hanya saja walakin haddatsana Ibnu Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Disebutkan ya. Tapi saya punya hadis yang lain juga. Kalau menurut saya sih sebaiknya kamu tidak meruqyah. Nah, ada landasan lain. Disebutkan di sini afwan, di sebagian riwayat, sebagian ulama ada yang mengatakan makna irtaqa itu yakni talabur ruqyah, meminta ruqyah. Meminta apa? Meminta ruqyah. Saya minta di ruqyah, irtaqa itu. Nah, maka kata Said bin Jubair, ya nggak ada masalah. Bagus kalau kamu mendasari amalanmu minta diruqyah dengan hadis. Tapi saya berpendapat mending kamu tidak minta diruqyah. Ya, karena saya punya landasan sendiri dari Ibnu Abbas. Dinampakkan kepada Nabi SAW al-umam. Disebutkan ya kisahnya. Baik. Kemudian saya melihat Nabi bersama dia 3 sampai 9 orang. Kata Nabi SAW. Saya melihat Nabi hanya bersamanya 1 atau 2 orang. Dan ada Nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Nah, ini kita katakan hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa para nabi itu tidak diperintah untuk menyampaikan wahyu kepada kaumnya. Tidak menyampaikan apa? Tidak diperintahkan menyampaikan syariat kepada kaumnya. Nabi itu wahyunya untuk diri sendiri. Maka kalau dia sampaikan kepada kaumnya itu mimbab eh, apa? Nafilah gitu ya. Tambahan gitu. Bukan kewajiban. Buktinya ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Kenapa nabi tidak ada pengikutnya? Karena dia tidak ngajak orang gitu. Ini pendalilan banyak ulama terkait dengan hadis ini dalam definisinya. Walaupun yang lain mengatakan enggak. Maksudnya di sini Nabi tidak ada pengikutnya. Nabi satu dengan pengikutnya 1 2 orang maksudnya apa? Ya.
tidak banyak yang tidak beriman kepadanya. Ya, jelas ya. Ada yang berpendapat seperti ini. Wallahu taala alam bisawab, dan ini yang nampak dari Syekh Muhammad Ibn Wahab. Kalau kita lihat dari masail yang beliau sebutkan setelahnya, beliau mengarahkan makna hadis ini ke situ, yakni kebenaran itu yang mengikutinya sedikit. Makanya ada nabi pengikutnya cuma dua, ada nabi pengikutnya tidak ada pengikutnya 3 sampai 9 orang, karena pengikut yang mengikuti kebenaran itu sedikit. Nah, dan itu tidak menjadikan kebenaran itu ditinggalkan. Nah, kemudian disebutkan umatnya Nabi Musa. Sangat banyak sekali. Setelah itu umatnya Nabi Muhammad SAW lebih banyak lagi. Ini menunjukkan pada kita bahwa seorang itu tidak boleh berkecil hati ketika yang mengikuti kebenaran sedikit, ya. Tidak boleh zuhud ketika yang mengikuti dakwah al-haq itu sedikit, tapi tidak boleh ujub berbangga dengan banyaknya orang yang mengikuti dakwah. Ya, jelas ya. Karena kalau dikatakan yang mengikuti kebenaran itu sedikit, lah lihat pengikutnya Nabi Musa, lihat lihat pengikutnya Nabi Muhammad SAW banyak. Jelas ya. Nah, maka jangan seorang merasa zuhud. Nggak apa-apa lah, begini-begini aja kan, memang yang benar, yang mengikuti kebenaran sedikit. Nggak usah lah, santai aja jalannya gitu ya. Berdakwanya, nggak usah ngotot. Ya, nggak juga seperti itu. Jangan berdalil dengan kisah ini ada Nabi satu orang pengikutnya. Karena di hadis ini juga disebut pengikutnya Nabi Musa banyak. Berarti kamu harus semangat juga membuat banyak manusia itu mengikuti agama Allah. Ya, jelas ya? Baik. Tapi ketika kamu berada pada kelompok mayoritas, jangan juga ujub mengatakan, "Nah, ini pasti benar, inilah kebenaran." Belum tentu juga. Karena karena ada nabi yang pengikutnya sedikit di zamannya. Berarti minoritas yang benar, yang selamat. Ya. Maka seorang harus berjalan di atas koridor, di atas aturan Allah dan Rasulnya, berdakwah sesuai aturan. Hasilnya serahkan pada Allah. Seraya dia bersemangat, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Ya. Nah, kalau itu kebaikan, itu apa namanya? Bermanfaat, semangat berdakwah, mengajak orang. Ya, seraya minta bantuan kepada Allah dan jangan pesimis, jangan merasa lemah. Taib, karena semua ada contohnya. Yang sedikit pengikutnya ada, yang banyak juga ada. Nah, maka tidak melulu sedikit. Walaupun memang kata Allah Ta'ala, wa qalilum min ibadiyah, wa qalilum min ibadiyah syakur. Ya, sangat sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Berarti banyak yang tidak bersyukur. Taib. Kemudian disebutkan terkait dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tidak lewat timbangan, tidak menerima buku catatan amalan, tidak ditanya-tanyai. Ini kan semua fase hisab. Enggak ada pertanyaan kepada mereka, tidak ada timbang-timbangan amalan bagi mereka. Lewat, ya, lancar perjalanannya di padang mahsyar. Dan juga tidak ada azab ketika lewati sirat, aman, tidak ada goresan sekecil apapun, tidak ada goresan sedikit pun pada tubuhnya oleh al-kalalib, pengait-pengait di sirat itu, enggak ada. Iya, lancar perjalanannya. Tidak ada hisab dan tidak ada apa? Azab. Baik, ini 70.000 orang. Dan satu tempat sudah dipastikan oleh Nabi SAW miliknya sahabat Ukasyah ibnu Mihsan. Ya, berarti sisanya 69.959 orang. Dalam riwayat Imam Ahmad, ya, dalam riwayat Imam Ahmad, setiap 1.000 ditambahkan 70.000. Setiap 1.000 ditambahkan 70.000. Ini dalam riwayat Imam Ahmad. Fadlum minallah. Keutamaan dari Allah Ta'ala, 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian setiap 1.000 ditambahi lagi 70.000. Berarti 70.000 dikali 70. Ya. 70.000 dikali 70. Nah, itu jumlah totalnya orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, jadi masih banyak peluang terbuka. Ya, jangan dikira oh sahabat Nabi SAW saya sudah ratusan ribu. Sahabat Nabi Muhammad SAW sudah ratusan ribu. Oh, sudah ke booking semuanya. Para ulama terdahulu aja jutaan totalnya semua. Oh, sudah terbooking semua. Belum tentu. Nggak ada yang bisa memastikan tempatnya kecuali satu orang di sini. Sahabat ini. Ini selain para nabi tentu saja karena para nabi kan pimpinannya.
Jelas, nggak perlu dibicarakan. Tapi umat para nabi, mas, ya, hanya mereka yang dipastikan. Bahkan kita mau pastikan Abu Bakar saja tidak boleh karena ini pahala spesifik, perkara gaib, nggak boleh ditetapkan tanpa dalil. Yang bisa kita pastikan masuk dalam jajarannya ini hanyalah Ukasha ibn Mahson. Ukasha ibnu Mihson. Nggak bisa dikatakan kalau Ukasha saja masuk, apalagi sahabat-sahabat yang lebih mulia dibandingkan beliau seperti 10 orang Al-Asyara Mubasysyirun bil Jannah. Belum tentu, nggak bisa kita pastikan. Ya, maka jangan pesimis bahwa ini tempat sudah terbooking semuanya ini. Ya, peluang untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, jangan berpikir nggak ada bagiannya untuk orang-orang di akhir zaman. Nggak, masih terbuka lebar. Jelas ya? Masih terbuka lebar. Kemudian kata beliau, maka ketika menyampaikan itu mereka beliau SAW masuk, ya, masuk ke dalam rumah sehingga para sahabat bertanya-tanya siapa mereka. Ah, disebutlah amalan-amalan paling utama, menunjukkan ini amalan bukan amalan sembarangan di mata para sahabat. Karena para sahabat ini orang yang paling paham agama ketika itu. Ketika disebut pahala yang paling besar yang pernah mereka dengar sejauh ini, inilah pahala paling besar, gitu ya. Nah, keutamaan paling besar, maka pasti mereka memikirkan amalan ibadah yang besar-besar, bukan amalan biasa. Apa yang disebutkan? Nah, di antara mereka ada yang mengatakan, oh kayaknya mereka ini sahabatnya Nabi SAW. Yang dimaksud sahabatnya Nabi SAW bukan sahabat dalam definisi hadis ya, tapi maksudnya orang-orang yang bersahabat karib, sahabat dekat dengan Nabi SAW, yang tiap hari bersama beliau. Kayaknya mereka-mereka ini deh, yang masuk di 70.000 orang ini. Ini menunjukkan keutamaan sahabat Rasulullah SAW di mata para sahabat. Wasadaku, dan ini benar tentu saja. Ya. Dan keutamaan para sahabat warid dalam banyak hadis, bahkan dalam Al-Quran. Waqala ba'dhum, pendapat lain mengatakan kayaknya mereka ini anak-anak yang lahir dari orang tua muslim sehingga dari kecil sampai dia meninggal tidak pernah tersentuh kesyirikan. Ya, falam yusyriku billahi syai'a. Lihat, ini menunjukkan bagi mereka kalau ada anak kecil lahir dari kecil orang tuanya muslim, dari kecil dia lahir dan orang tuanya muslim, kemudian dia dijaga oleh orang tuanya sampai dia meninggal tidak pernah berbuat kesyirikan, ini keutamaan yang sangat besar bagi mereka. Biar sudah mencapai jenjang bagaimanapun, tapi kalau dulu dia pernah berbuat syirik, tetap lebih utama ini orang yang tidak pernah tersentuh kesyirikan sama sekali. Anak-anak yang lahir dari orang tua muslim terjaga akidahnya sampai dia meninggal, tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ini terbuka peluang sampai hari kiamat seperti ini, anak-anak seperti ini. Hmm. Baik, wadakar wasya, dan ada pendapat lain dari sahabat. Kemudian Nabi SAW keluar dan mengabarkan mereka ini ciri-ciri mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah, la yastarqun. Tidak minta diruqyah. Hmm. Dalam riwayat lain la yarqun. Mereka tidak meruqyah walaupun riwayat ini dihukumi dhaif ya, dipermasalahkan oleh sebagian ulama. Nah, bahwa yang benarnya adalah lafaz la yastarqun, tidak minta diruqyah. Wala yaktaun, tidak mengobati dengan penyakit mengobati dengan pengobatan kai. Pengobatan kai itu menempelkan besi panas pada bagian yang luka, pada bagian yang sakit. Kalau di zaman dahulu misalnya kalau orang luka tergores, ya kan kalau di zaman sekarang biasanya antiseptiknya biar tidak tidak infeksi dan seterusnya kan pakai alkohol biasanya kalau luka untuk menghentikan pendarahan dan seterusnya. Kalau di zaman dahulu tempeli besi panas, berhenti darahnya itu mengalir. Nah, itu salah satu bentuknya. Tapi ada juga bentuk lain, bentuk kai, pengobatan khusus dengan kai. Wala yatatayyarun, mereka tidak meyakini yang namanya pamali, menghubungkan menghubungkan kejadian yang akan datang dengan sesuatu yang dia lihat atau dia dengar atau dia ketahui. Ya, dia keluar rumah, dia dengar suara burung gagak, ini pertanda buruk. Dia keluar rumah, lihat orang pincang, orang orang berkebutuhan khusus, ini tanda buruk. Dia keluar rumah, dia lihat yang baik-baik misalnya atau dia dia lihat terbangkan burung. Kalau burungnya ke kanan itu tanda baik, kalau burungnya terbang ke kiri tanda buruk. Ya. Kalau terbang kanan tanda baik. Ini tatayur.
dengan sesuatu yang mereka lihat atau dengan sesuatu yang mereka dengar. Dia keluar rumah tiba-tiba dengar tetangganya ngomel mengucapkan kata-kata buruk. Nah, ini tanda buruk ini. Ya. Atau dengar suara burung hantu. Nah, ini pertanda buruk ini. Dihubungkan kejadian yang akan datang dengan sesuatu yang dia dengar yang tidak ada hubungannya. Secara medis, secara kauni sebab akibat tidak ada hubungannya. Atau dengan sesuatu yang mereka ketahui yang tersebar misalnya tanggal 13 atau angka 13 itu angka sial. Ya, nomor 4 itu angka sial. Tidak boleh ada lantai di gedung-gedung yang dikasih nomor lantai 4 gitu. Lantai 3 langsung lantai 5. Nah, gitu. Karena sial angka 4 katanya. Atau ada ini hari baik, ini hari buruk. Kalau mau bikin acara tanggal baik, dicari tanggal baiknya. Jangan di tanggal ini tanggal buruk. Ya, bulan ini bulan baik, ini bulan buruk. Ini semua apa? Tatayur pamali ini. Ya. Nah, maka orang-orang yang minta diruqyah atau melakukan pengobatan dengan kai atau meyakini tatayur, mereka ini keluar dari 70.000 orang ini. Apakah mereka masih ada peluang masuk surga? Masih ada peluang masuk surga. Cuman untuk masuk ke 70.000 orang ini, ditambah 70.000 orang lagi ya, per 1.000 orang, untuk keluar dari sini jelas. Mereka masih punya peluang masuk surga, tapi yang jelas mereka sudah keluar dari peluang mendapatkan keutamaan ini. Kalau mereka minta diruqyah, berobat dengan kai dan meyakini pamali tatayur. Ya. Dan yang disebutkan 3 di sini sekedar contoh, bukan pembatasan. Disebutkan 3 ini bukan ini sekedar contoh ya. Bukan pembatasan 3 ini toh. Kenapa? Karena disebutkan apa? Alasan utamanya. Kenapa mereka tidak masuk di sini? Apa alasannya 3 orang apa namanya 3 ini merupakan cirinya orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini ciri utamanya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ini kuncinya tawakal. Kuncinya apa? Tawakal. Artinya apa? Kalau ada seorang rusak tawakalnya, walaupun rusaknya bukan gara-gara minta diruqyah, bukan gara-gara kai, bukan gara-gara pamali, apapun sebabnya, kalau tawakalnya rusak, dia keluar dari golongan ini. Jadi intinya itu di menjaga tawakal. Nah, orang yang minta diruqyah, ketika ruqyahnya berhasil, lihat ya, ketika ada orang sakit, diruqyah sama orang, terus berhasil, biasanya dikhawatirkan akan ada ketergantungan kepada peruqyah. Oh ini memang kalau dia meruqyah jago, kalau yang lain tidak. Nanti ada apa-apa, dia saja yang meruqyah. Jadi sudah diyakini ini orang ini peruqyah ini jago ya terkait hatinya dengan dia ya. Kalau dia yang meruqyah insya Allah ini ya. Nah, ini sudah bermasalah tawakalnya. Ya, bermasalah apa? Tawakalnya. Kayak masih banyak pengobatan-pengobatan lain, tapi dia rela dirinya disiksa dengan api dalam tanda kutip ya, ditempeli dengan besi panas hanya untuk sembuh. Ini kan tawakalnya rendah gitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa saya tersiksa ini yang penting sembuh. Rendah tawakalnya kepada Allah sampai menyiksa dirinya dalam tanda kutip ya, menyusahkan dirinya sendiri, tempeli dengan besi panas yang penting sembuh. Tawakalnya rendah. Hmm. Pamali apalagi rusak tawakalnya ini orang pamali seperti ini. Meyakini pamali. Baik. Dan ini berlaku untuk semuanya. Orang minum obat ketergantungan kepada obat. Ini obat kalau saya minum insya Allah sembuh. Selalu ini. Kalau ada apa-apa cuman ini toh yang saya minum insya Allah sembuh. Ini ketergantungan hati kepada obat. Ketergantungan kepada dokter. Saya kalau sakit dokter ini. Dokter ini, dokter ini. Tergantung terkait hatinya dengan dokter ini. Ini juga sama merusak tawakalnya. Ya. Jadi 3 disebutkan di sini sekedar contoh. Intinya adalah tawakalnya rusak. Ya, maka untuk masuk dalam derajat ini dia harus menyempurnakan, memperbaiki tawakalnya. Hati-hati hatinya bergantung kepada makhluk, terkait hatinya harapannya kepada makhluk, percaya sepenuhnya kepada makhluk, menyandarkan dirinya pasrah kepada makhluk. Itu merusak tawakal dan menyebabkan dia kehilangan keutamaan yang besar ini. Nah, Allahu taala alam bisawab. Segera cukup sampai sini. Insyaallah taala pembahasan berikutnya di bab al-khauf minasyirik. Naktabi hadzal qadar sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.